Tema yang akan kita angkat hari ini adalah tentang kisah heroik Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, demikian kira-kira ya, dan saya menikmati tema ini ya karena fakultas saya gitu kan, yang sehari-hari saya geluti adalah Sirah An-Nabawiyah ya, sejarah hidup Rasulullah SAW. Baik menulis, saya ada lembaga sendiri namanya Pusat Kajian Sirah yang juga mengembangkan di sisi online-nya, ada Instagram-nya ya. Juga kajian-kajian offline ya, juga demikian di perkantoran kita membahas sejarah hidup Rasulullah SAW. Ya, ini sekedar berbagi peran saja ya. Kalau para ustadz lainnya ada yang mendalami fikih, ada yang mendalami hadis misalnya, Ustadz Fatih Karim dan kawan-kawan bergabung dalam komunitas cinta Quran, mendalami Quran ya, dan seterusnya ya. Nah, saya mengambil peran di pembahasan Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasulullah. Bahkan dalam 1-2 hari ini kita akan launching ya kelas online Sirah An-Nabawiyah. Jadi saya sudah siapkan 105 video kepada para jamaah, nanti bisa diakses dimanapun ya. Dalam 1-2 hari ini insya Allah aplikasinya segera akan muncul insya Allah ya. Omar masuk Islam ya. Terus terang Kang Abdullah Ramli, dulu waktu kecil di antara sosok yang begitu berkesan bagi saya, seorang anak kampung yang tinggal 37 kilo dari pusat kota di daerah Batu Raja. Ada yang dari Sumatera Selatan? 37 kilo ya dari pusat kota, jauh dari keramaian. Tidak ada internet. Tahun 80 sekian itu nggak ada internet ya. Listrik pun belakangan masuknya. Sehingga kami anak-anak kampung ya dihibur ya, diberikan materi oleh kakek saya waktu itu dan guru-guru ngaji yang lainnya, sejarah hidup Rasulullah dan para sahabat. Ya, alhamdulillah. Nah, di antara sekian banyak para sahabat yang kami baca waktu itu, yang kami dengar ceritanya dari guru-guru kami adalah kisah tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Khalid bin Walid. Ini 3 jagoan kami waktu itu. Ya, karena kami tidak mengenal drama Korea ya. Yang kami kenal adalah drama radio waktu itu ya. Ini Kang Abdullah nggak nyambung kayaknya, beda generasi. Tapi yang kelahiran 75-an ya, Kang Wahyu dan seterusnya mungkin ngerti ya. Nah, jadi Umar ini bagi kami waktu itu anak kampung adalah hero ya, pahlawan nih, jagoan gitu ya. Nah, terngiang di benak kami waktu itu, Ustadz mengatakan, Pak, setan aja takut kepada Umar. Ini bahasa-bahasanya ya, bahasa provokasinya ya. Jadi setan aja takut. Biasanya kan kita yang takut sama setan. Ini setan takut ya. Dan ketika ditelusuri hadisnya belakangan ya emang benar. Masalahkah tidaklah setan itu, kata Rasulullah ya, melewati fajjan, sebuah gang, sebuah jalan yang dia lewati oleh Umar. Itu redaksi hadisnya ya. Jadi kalau Umar itu pengen lewat di sini, maka setan itu minggir gitu ya, nggak berani lewat. Atau setan tidak akan pernah melewati jalan yang pernah dilewati oleh Umar. Ini kan artinya setan aja takut. Jadi bagi kami Umar bin Khattab itu adalah sosok yang luar biasa ya, sosok jagoan, heroik. Dan kalau kita teruskan sejarah hidupnya, kita akan menemukan beliau sebagai seorang negarawan, seorang yang kalau kita bicara pemimpin hari ini adalah Umar. Nah, tentu saja Rasulullah ya, tapi meleset dari Rasulullah ya, selain Rasulullah kita akan ketemu sosok Umar yang didambakan oleh siapapun hari ini sebagai pemimpin yang zuhud ya, sebagai pemimpin yang sederhana, sebagai pemimpin yang tegas. Ini penting ya, sebagai pemimpin yang kreatif. Umar itu pemimpin kreatif. Banyak sekali di masanya hal-hal baru yang dicetuskan, termasuk diantaranya penanggalan Hijriah. Ini juga di masa Umar diresmikan secara legal ya. Nah, ini Umar, kita akan mengkaji tentang bagaimana Umar masuk Islam. Dan selama ini kita melihat bahwa keislaman Umar itu adalah hal yang luar biasa. Tapi satu hal yang mungkin kita abai, bahwa keislaman Umar ini tidak lepas dari Al-Quran. Ya, jadi sahabat pencinta Quran sekalian ya, keislaman Umar ya tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Al-Quran surat Thaha
ya, menjadi pengantar. Nah, tentu saja pengantar karena yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an hanyalah mengantarkan Umar ya untuk mendapatkan hidayah itu. Ya. Ini yang sering kita lupa sejarahnya. Kita akan bahas. Baik. Umar. Kita kenalan sedikit dengan Umar ini ya. Umar bin Khattab ini ya. Umar berasal dari kabilah ternama. Kabilah namanya kabilah Bani Adi. Nah, jadi dulu di Quraisy, ya, Quraisy itu pohon besarnya. Kalau ibarat sebuah kebun gitu ya. Jadi pohon besarnya, nasab besarnya adalah Quraisy. Kayak kita lah Indonesia. Ya. Indonesia itu adalah pohon besarnya. Nah di bawahnya itu ada cabang-cabangnya. Ya, ada kabilah-kabilahnya. Ya. Nah, kalau di kita di Indonesia ya, Indonesia itu kabilah besarnya, maka di bawahnya kan ada kabilah kecilnya. Ada kabilah Lampung, ada kabilah Makassar, ada kabilah Medan, ada kabilah Cirebon ya, orang Cirebon ya, ada kabilah Palembang, ada kabilah Sunda ya, tidak lupa ya. Ahlus Sunda wal Jamaah ya. Orang Sunda ya. Orang Jawa, ini kabilah-kabilah di Indonesia. Jadi kalau kita keluar negeri ditanya, min aina anta qadim, dari mana Anda datang? Where do you come from? Ya, maka kita akan jawab, ana Indonesia. I am Indonesian ya. Saya dari Indonesia. Tapi kalau kita di Indonesia ditanya orang, ya, Pak dari mana? Nggak mungkin kita jawab dari Indonesia. Maka akan jawab Bogor, Jawa dan seterusnya. Nah, Quraisy begitu juga. Suara saya nggak jelas, putus-putus. Gimana ya? Aman. Bagus, aman? Aman, bagus. Berarti hanya di tertentu saja ya. Ya. Beginilah Zoom. Zoom itu dia tergantung cuaca kadang ya. Jadi masing-masing daerah kadang ada yang mengalami gangguan, ada yang tidak. Ya, jadi nanti menyesuaikan saja. Dan mohon info kalau suara saya tiba-tiba menghilang ya. Jangan sampai saya betul-betul ngomong sendiri. Ya. Di ruangan ini memang saya sendiri. Nah, jadi Umar ini jemaah dari kabilah Bani Adi, Quraisy. Nah, di dalam Quraisy ini ada kabilah-kabilah yang terkenal, antara lain kabilah Bani Hashim, keluarga Rasulullah ya. Ada kabilah Bani Taimi, Bani At-Taimi, ini keluarganya Abu Bakar. Ada kabilah Bani Umayyah, ya, keluarganya Utsman, keluarganya Muawiyah, keluarga Abu Sufyan, ini Bani Umayyah. Ada kabilah Bani Makhzum, ini keluarganya Abu Jahal. Ya. Ada kabilah Bani Sahm, ini keluarganya Ammar ibn As. Ya. Ada kabilah Bani Zuhra, nah, ini kabilahnya Aminah, ya, Sayyidah Aminah. Ya, ini kabilah Bani Zuhra. Ada kabilah Bani Asad, ini keluarganya Khadijah. Nah, jadi beda-beda. Jadi tapi mereka muaranya satu, yaitu orang-orang Quraisy. Umar dari kabilah Bani Adi, ya, termasuk satu di antara 10 kabilah di Makkah. Adi. Bani Adi. Ini ayahnya. Ya. Ibunya itu dari kabilah Bani Makhzum. Satu klan dengan Abu Jahal. Ya. Maka Abu Jahal itu jamaah pamannya Umar. Bukan paman Rasulullah. Nah, yang paman Rasul itu Abu Lahab. Nah, jangan keliru ya. Abu Lahab itu pamanda Rasul, paman kandung Rasulullah. Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza. Lalu kemudian mengingkari Al-Quran, mengingkari wahyu Allah, ya, mengatakan kepada Nabi tabban laka, maka orang-orang memanggilnya, Al-Quran menjuluki dengan Abu Lahab, itu paman Rasul. Nah, ini Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hisham, dipanggil Rasul dengan Abu Jahal, bapak dungu. Nah, jadi sebelum Rocky Gerung mempopulerkan kalimat dungu, itu di masa Nabi ada orang yang sudah dijuluki dengan bapak dungu, ya, Abu Jahal. Nah, itu paman Rasul, paman Umar. Paman Umar dari pihak ibu. Ya. Bangsa Arab menyebut paman dari pihak ibu dengan khalun. Ya. Kalau paman dari pihak ayah disebut dengan ammun. Ini khalu Umar, paman Umar. Jadi dari ayahnya jamaah, Umar itu dari kabilah ternama. Dari ibunya, Umar itu dari kabilah terhormat, Makhzum, Bani Adi, Bani Makhzum. Ya, lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu,
Omar bukanlah orang yang termasuk langsung merespon dakwah ini. Ya, dia tidak langsung merespon ajakan Rasulullah. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, lain dengan Utsman, beda dengan Ali, lain dengan Az-Zubair bin Awam, dan hampir 40 sahabat Nabi lainnya ya masuk Islam, merespon dakwah Rasul. Umar enggak langsung, ya. Dia sempat mengalami era jahiliyah, ya, sebelum masuk Islam, berlangsung sekitar 3 atau 4 tahun, ya. Jadi sudah 3 tahun baginda Rasul berdakwah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu. Umar tak kunjung masuk Islam. Bahkan Sayyidina Umar jamaah orang yang menentang Islam, ya. Beliau termasuk orang yang ya dakwah Rasulullah SAW. Bukan membenci Rasulullah, bukan, tapi membenci ajaran Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Ya, kita coba analisa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya masuk Islam pada tahun ke-4 Hijriyah, 4 kenabian, dan selama 3 tahun lebih dia sempat membenci Islam. Mengapa demikian? Karena Umar jamaah melihat Islam dari luar, ya, meneropong Islam dari luar. Dia tidak masuk, dia tidak pelajari, ya. Dia nggak tahu dalaman Islam. Jadi kalau kita lihat hari ini banyak orang-orang yang membenci Islam, yang baik orang-orang Barat atau bahkan orang-orang Indonesia sendiri yang begitu sebel dengan Islam, itu karena dia tidak pelajari Islam. Kalau dia pelajari Islam dengan sungguh-sungguh, dengan objektif apa adanya, tanpa tendensius, insya Allah dia akan mendapatkan cahaya kebenaran. Dan ini sudah banyak di negara-negara Barat sana. Semakin mereka mendalami Al-Quran, semakin mereka mempelajari, maka mereka akan semakin dekat dengan hidayah. Insya Allah ya. Jadi karena Islam adalah agama wahyu dan sekaligus agama akal. Islam itu untuk liulil albab, bagi orang yang berakal. Bahkan orang yang tidak punya akal ya tidak dibebankan menjalankan syariat. Orang gila itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat gitu ya. Jadi Islam ini ya lil aql, ya, li zawil uqul, untuk orang yang berakal. Ya. Al-Quran ini jamaah, Al-Quran ini untuk orang-orang yang berilmu, berakal. Ya. Jadi Al-Quran, makanya orang yang mencintai Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, menghafal Quran itu adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Orang-orang yang cerdas secara otak, secara IQ karena bisa menghafal, cerdas secara emosional karena dengan penuh kesabaran bisa mempelajari Al-Quran, dan cerdas secara spiritual. Jadi kalau Pak Ari Ginanjar itu membagi kecerdasan menjadi 3, ya, pertama adalah intelligence, IQ, kemudian yang kedua EQ, emotional question, dan spiritual question, maka para penghafal Quran itu adalah orang-orang yang memiliki 3 kecerdasan. Jadi bukan orang yang bodoh, ya. Jadi orang-orang yang cerdas. Nah, baik, Omar ya melihat Islam itu dari luar. Islam dilihat dari luar. Dia nggak ngerti dalamannya. Dia hanya melihat efek sementara dari dakwah Rasulullah. Dia melihat kehadiran baginda Rasul dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW ini ya, dia anggap suatu hal yang baru. Rasulullah melarang menyembah berhala, di mana berhala adalah tradisi nenek moyang. Ini yang paling sulit. Ya. Jadi kehadiran dakwah Rasulullah SAW ya dianggap ya, hal-hal baru yang ini bisa membahayakan tatanan masyarakat pada waktu itu. Karena dia melihat ketika ada orang masuk Islam, ya, maka dia diusir oleh ayahnya. Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam diusir oleh ibunya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam ya diusir oleh ibunya. Ya, diboikot oleh ibunya. Lalu kemudian siapa lagi? Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, Abu Huzaifah ketika masuk Islam dimarahi oleh bapaknya, oleh Utbah. Ada lagi Abdullah bin Suhail juga berantem dengan ayahnya. Jadi melihat Islam ini pemecah belah umat. Begitu kira-kira ya. Islam ini pemecah belah umat. Belum lagi provokasi jamaah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy juga pada waktu itu. Ya, kaum muslimin disebut dengan penyebar hoaks. Ya kan? Jadi sebelum hari ini para yang tidak senang dengan Islam menjuluki kaum muslimin dengan berbagai julukan, dengan teroris, fundamentalis,
dengan julukan penyebar hoak, pendusta terusnya. Maka dulu di zaman dakwah pada awal dakwah, kaum muslimin juga mengalami hal yang sama. Nabi dijuluki dengan orang gila gitu kan, innaka lamajnun ya, syairun majnun ya, tukang sihir, sahir, tukang syair, tukang penyair ya. Jadi julukan-julukan negatif. Nah, Umar sedikit termakan dengan kalimat-kalimat tersebut. Dia melihat ya bahwa Islam ini memecah belah umat, merusak tatanan masyarakat ya, dan mulailah terjadi penyiksaan beberapa sahabat Nabi yang masuk Islam pada awal-awal, seperti Sumayyah bin Khubat ya, disiksa sampai syahidah. Lalu kemudian Khabbab bin Arts, Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat-sahabat Nabi yang tidak luput dari ancaman siksaan ya, tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu seperti Abu Jahal dan kawan-kawan. Umar pun terlibat ya, termasuk orang yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Sampai begitu luar biasanya Rasulullah SAW sampai kemudian melantunkan sebuah doa, dan ini penting bagi kita. Ad-du'a ya mukhul ibadah, ad-du'a silahul mu'min. Kala tidak ada lagi yang bisa kita lakukan ya, maka doa adalah segalanya ya, doa adalah segalanya. Doa bukan hanya ibadah bagi kita, bukan hanya mukhul ibadah, otaknya ibadah, tapi juga silahul mu'min, senjata kita. Maka ya Rasulullah kemudian menengadahkan tangannya, bermunajat kepada Allah SWT, melantunkan doa, Allahumma ya Allah, a'izzal islama bi ahadi umarain, atau bi hadaini umarain ya. Ya Allah, kata Rasulullah ya, Allahumma a'izzal islam. Ini doa ini bisa juga kita lantunkan dan kita ganti ujungnya, boleh-boleh saja ya. Allahumma a'izzal islam, ya Allah ya, muliakanlah Islam, bi hadaini umarain. Dalam hadis lain dikatakan bi ahadi umarain, muliakanlah Islam ini dengan satu atau dua di antara dua Umar. Nah, siapa yang maksud dengan dua Umar? Umar bin Khattab dan Ammar ibn Hisham. Umar bin Khattab, Ammar bin Hisham, Abu Jahal. Dua Umar, Umarain. Ya, ini doa Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kemudian Umar, jamaah semakin di satu sisi Umar semakin panas dirinya ya, hatinya melihat perkembangan kaum muslimin. Ya, karakter di era jahiliyahnya menggemuruh ya, dan dia melihat secara objektif menurut pandangannya pada waktu itu penyebab segala hal ini adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah. Dalam kalimatnya dia mengatakan yarji'u hadhihi atau tarji'u hadhihi kulluha, semua ini ya yarji'u kembali kepada satu orang, Muhammad SAW. Ini gara-gara orang ini begitu kira-kiranya, gara-gara orang ini. Maka dia sudah bertekad dan ini puncak dari sejarah Umar ya. Dia mendapatkan hidayah. Makanya kalau kita bicara hidayah itu jamaah luar biasa. Jamaah hidayah itu unik. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan hidayah ya setelah sakit bertahun-tahun. Saya pernah naik taksi online ya, karena kendaraan saya waktu itu di bengkel ya. Kemudian ke Jakarta mengisi kajian Jakarta, saya naik taksi online ya. Dan driver itu anak muda. Masih muda, jauh dari saya ya. Dia melihat saya pakai peci, pakai koko, dia tahu saya ustadz, dia cerita ya. Katanya, "Ustadz," katanya, "saya ini baru sebulanan ini taubat." Jadi dulu dia muslim memang ya, tapi jahiliyah ya. Jadi enggak sholat, boro-boro dia kerja di kapal. Jadi dia kerja di laut gitu ya. Keras. Jadi kalau orang takbiran Idul Fitri gitu kan, dia main judi. Nauzubillah, luar biasa gitu kan. Sampai satu saat dia pulang gitu kan, dia pulang ke rumahnya di daerah Bandung waktu itu ya, pulang dan kadrallah sakit ya. Sakit. Nggak ngerti sakit itu apa. Yang pasti katanya dia tidak bisa bergerak seperti orang lumpuh. Ya. Sakit awalnya kepleset di mall. Dia datang ke mall, kemudian kepleset, pinggangnya terasa sakit gitu kan. Dari situ kemudian penyakit itu bermula. Dirawat sebulan lebih di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh gitu kan. Urut enggak ya. Nah, akhirnya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, dan itu menjadi jalan taubatnya. Ya. Penyakitnya sembuh dan dia bertaubat. Dia berhenti dari pekerjaan di kapal itu dan beralih kepada taksi online. Kata dia, saya ingin memulai hidup baru. Ya. Dan
Dia minta izin ke saya ya karena ngisi kajian, dia pengen ikut juga gitu kan, dan sholat zuhur bersama saya pada waktu itu ya. Nah, apa yang membuat dia sadar jemaah? Ya, karena sakit berbulan. Ya, ada orang yang sadar bertaubat karena penyakit. Ada juga orang yang sadar ya, karena nasihat teman. Ya, ada orang yang sadar karena misalnya apa? Ya, mendapatkan rezeki misalnya kan. Dan ada orang yang sadar misalnya setelah orang tuanya meninggal. Ada orang yang sadar ketika orang tuanya sakit. Ada orang yang sadar dengan Islam ketika memburu hidayah. Jadi mencari gitu kan, seperti Salman Al-Farisi atau beberapa ilmuwan-ilmuwan barat. Mereka masuk Islam itu bukan karena terpaksa, tapi betul-betul dipelajari dan kemudian menemukan hidayah. Nah, ada orang yang masuk Islam karena betul-betul logikanya. Ada orang yang masuk Islam pada awalnya karena terpaksa mungkin gitu kan, seperti Abu Sufyan di masa Rasulullah. Umar masuk Islam ya diawali dari puncak kebenciannya terhadap Rasulullah. Jadi ada orang seperti ini ya. Jadi dia mendapatkan hidayah justru kapan? Ketika dia dalam puncak kebencian terhadap Rasulullah. Ketika dia ingin membunuh Rasulullah. Ya. Di suatu hari dia keluar dari rumahnya muthishan bisayf. Ya. Jadi dia keluar bawa pedang. Dan ini tidak biasa bagi bangsa Arab. Bangsa Arab kalau keluar bawa pecut atau tokat gitu ya. Pedang itu enggak keluar tuh kalau enggak perang ya. Nah, ini dia keluar bawa pedang. Ya. Dan mukanya menunjukkan kemarahan gitu kan. Jadi Umar itu memang tidak bisa diumpetin gitu ya. Wahiruhu ka batinihi. Ada orang seperti itu jemaah. Yang terlihat dari wajahnya itulah yang ada di hatinya. Jadi dia nggak bisa bohong gitu ya. Jadi kalau sedang marah ya kelihatan marahnya gitu ya. Jadi ada orang yang marah senyum gitu kan. Nggak kelihatan ya. Mantan presiden kita dengan segala hormat dan kelebihan kekurangan, Pak Harto itu termasuk orang yang begitu ya. Jadi marahnya itu nggak kelihatan, senyum, nggak tahu dia sedang marah gitu ya. Nah, Umar itu tidak, biru kabak ini, zahirnya itu seperti kelihatan apa yang dalam hatinya, emosinya ya. Di tengah perjalanan mencari Rasulullah, dia ingin membunuh Rasulullah. Ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Umar kata Nu'aim, ya, ila aina, mau kemana? Ya, Anda keluar di siang hari seperti ini, mutawahish ya, membawa pedang gitu kan ya, ini nggak biasa dan dengan raut wajah yang tidak bersahabat begitu kira-kira ya. Kata Umar terus terang dan tanpa tedeng aling, dia mengatakan apa ya, uridu hadzal rajula, saya mencari laki-laki ini, maksudnya Muhammad ya, saya mencari Muhammad, saya ingin membunuhnya gitu kan. Serius kata Nu'aim bin Abdullah, serius ya, Anda tahu nggak resikonya? Dia Nu'aim berusaha untuk mengingatkan Umar. Kita kan sudah punya kesepakatan, ya, bangsa kita Quraisy sudah punya kesepakatan untuk ngurusi keluarga masing-masing. Nah, ini mereka sudah sepakati sebelumnya. Jadi urusi keluarga, akim ahlaka, urusin keluarga. Jangan ngurusin orang. Anda punya keluarga dari kabilah Bani Adi, urusin. Rasulullah itu dari kabilah Bani Hashim, ada keluarganya yang ngurusin. Ya. Ini untuk mengantisipasi perang antar suku. Ya. Karena pernah kejadian Abu Jahal nampar Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muttalib marah gitu kan. Dan justru itu yang menjadi pintu hidayah bagi Hamzah 3 hari kemudian, 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelum Umar masuk Islam itu Hamzah masuk Islam. Jadi akim ahlaka awalan, urusi keluarga Anda. Jangan ngurusin keluarga orang. Muhammad itu dari kabilah Bani Hashim. Kalau Anda membunuh Muhammad, itu sama dengan mengibarkan bendera perang antara kabilah Bani Hashim keluarga Rasulullah dengan kabilah Bani Adi keluarga kita, kata Nu'aim bin Abdullah. Kata Umar Al-Khattab, pertama keluarga saya udah beres, udah saya urusin. Kalau ada di antara kabilah Bani Adi yang masuk Islam, saya gebukin, kata Umar, saya siksa ya, sampai saya capek. Jadi Umar itu kalau nyiksa orang sampai diri sendiri capek, bukan yang disiksa capek, dia sendiri kecapean ya. Dan Muhammad katanya saya akan bunuh. Kata Nu'aim bin Abdullah, kalau Anda membunuh Muhammad, maka akan terjadi perang saudara. Tidak, kata Umar. Karena begitu saya membunuh Muhammad, maka saya akan serahkan diri saya ke kabilah Bani Hashim untuk dibunuh juga. Ya. Kata Umar, kalau saya membunuh Muhammad Islam, ya, saya akan serahkan diri saya akan lempar pedang saya akan serahkan diri saya kepada kabilah Bani Hashim, keluarga Rasulullah, untuk dibunuh juga. Ar-rajulu bir-rajuli. Satu. Al-qisas. Ya, selesai. Muhammad tewas,
Saya meninggal. Wa'adat Makkatu kama qablaha, dan Makkah kembali seperti semula. Ini pikiran nekat, ya, pikiran pragmatis gitu ya dari Umar. Nah, apa yang terjadi jamaahkumullah dengan prinsip ini? Kata Nu'aim bin Abdullah, ya Umar, tahukah Anda, ya, keluarga Anda sendiri yang Anda sampaikan sudah diurus tadi, ya, keluarga dekat Anda, adik kandung Anda sendiri, Fatimah, itu udah masuk Islam. Jadi nggak usah ngurusin Muhammad, adik kandung sendiri, Fatimah, dan suaminya Sa'id bin Zaid, qad aslama wa taba'a Muhammadah, udah ikut ajaran Muhammad. Marah Umar gitu kan. Dia mengubah arah perjalanannya jemaah, lalu kemudian ya pergi ke rumahnya Fatimah bintil Khattab, ya, adik kandung Umar bin Khattab. Itu dalam riwayat begitu detail dikisahkan dan begitu dramatis, luar biasa. Bagaimana ketika Umar datang ke rumah adiknya, diketuk pintu. Yang di dalam Fatimah, adiknya, yang sedang belajar Quran, belajar menghafal surat Toha yang belum lama turun waktu itu. Surat Toha, dia baca surat Toha. Gurunya namanya Khabbab bin Af. Jadi mereka sedang menghafal, memurojaah ya, surat Toha ya, dalam Al-Quran, surat yang ke-20 ya, dan Umar mengetuk pintu. Siapa di luar? Umar. Maka kebayang oleh kita gitu ya, apa yang lakukan oleh Fatimah dan keluarga yang di dalam ya. Segera pertemuan segera di-close, ditutup ya. Lembaran mushaf ya, sahifah, lembaran yang mereka baca tadi digulung, disimpan. Guru mereka Khabbab bin Arth ya, dia suruh ngumpet. Ngumpet di kamar sementara ya. Jadi dibukalah pintu. Dibuka pintu, Umar masuk. Kata Rasul, maza kuntum taf'alan. Barusan kalian ngapain? Kata Umar langsung dengan nada yang tinggi. Maza kuntum taf'alan. Apa yang kalian lakukan? Kata adiknya Fatimah, la syai'a ya akhi, la syai'a. Enggak ada apa-apa, kami ngobrol. Enggak, kata Umar. Sami itu kalimatin. Saya mendengar beberapa kalimat yang tidak biasa saya dengar. Dia sempat mendengar surat Toha tadi itu gitu ya, di luar pintu. Saya mendengar kalimat-kalimat. Apa yang kalian lakukan? Didesak oleh Umar. Saya mendengar, kata Umar, ini bahwa kalian telah masuk Islam. Saya mendapatkan kabar dari Nu'aim bin Abdullah, langsung frontal demikian Umar mengatakan. Dan adiknya Fatimah juga menyangkal awalnya, tapi kemudian akhirnya mengatakan bahwa dirinya masuk Islam. Marah Umar, pengen dia pukul adiknya ini, dihalangi oleh iparnya Sa'id bin Zaid. Maka dalam waktu singkat jadilah gulat begitu kira-kiranya antara Umar dengan iparnya ya, suami dari Fatimah ini ya. Ya kalau sudah demikian Umar pasti menang ya. Kalau berantem siapapun ya Umar jagoan gitu ya. Maka dalam waktu singkat dia bisa mengalahkan gitu kan kakak iparnya, adik iparnya ini ya, Sa'id bin Zaid, dipukulin gitu kan wajahnya. Dan Fatimah ini tadi dikisahkan menarik jubahnya Umar dari belakang, ditarik, dilerai, maksudnya ingin melerai, ditarik. Dan Umar secara spontan jemaah menepiskan tangannya begini dan mengenai wajah Fatimah adiknya. Kena pipinya, bibirnya berdarah. Bibir Fatimah ini berdarah, dia duduk terjengkang gitu ya. Dan Umar, ini yang menarik. Umar ini jemaah dalam literasi adalah sosok yang unik. Dia memiliki dua sisi yang menarik. Di satu sisi galak, emosional gitu kan, ditakuti gitu kan. Tapi ada sisi yang lain. Umar ini seorang yang lembut hatinya, ya, gampang menangis. Maka di wajah Umar itu jamaah di sini nih wajahnya ada tanda hitam. Kalau saya ada juga nih bekas kacamata ya. Umar itu ada bekas hitam di sini, bekas hitam. Bekas apa itu? Ya, min kasratil buka. Bekas menangis. Jadi Umar tuh saking seringnya menangis di keheningan malam, Umar tuh cengeng. Ada bekas hitam di wajahnya. Ya. Jadi Umar itu lembut. Ya. Di satu sisi gampang tersentuh. Makanya dia tidak begitu berbakat jadi panglima perang. Dan bacalah sejarah. Sedikit sekali bahkan jarang sekali Umar itu jadi panglima perang. Karena dia nggak tegaan. Nah ini yang membedakan dengan Khalid. Khalid itu enggak. Khalid itu tegaan orangnya. Tega ya. Umar nggak tega. Nggak bisa ya. Jadi dia gampang tersentuh ya. Maka ketika melihat adiknya duduk terjengkang, pipinya, bibirnya pecah berdarah, maka turunlah emosinya jemaah. Ada penyesalan dalam dirinya, ya.
Dia telah menampar adik kandungnya sendiri, Fatimah binti Khattab, adik kandungnya sendiri. Dia duduk menenangkan dirinya, dan dalam kondisi galau sedemikian rupa di matanya melirik ada lembaran tergulung dekat mereka duduk. Maka dia ingin mengambil lembaran tersebut, dicuriga dengan lembaran ini. Adiknya mendahului, katanya, la yamassuhu illa mutahharun, ini lembaran suci. Ini tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang najis. Kalau mau membaca lembaran ini, kata Fatimah adiknya, pergi ke belakang mandi. Dalam sirah Ibnu Hisham itu dikatakan betul-betul Umar itu mandi, mencuci tubuhnya, mandi, keluar dalam keadaan segar. Jadi itulah rumusnya, kalau kita emosi, amarah, jangan turutin, segera mandi, segera berwudu minimal, maka emosi yang muncul dari setan tadi akan padam. Karena setan itu terbuat dari api, diluruhkan dengan air wudu. Umar keluar dalam keadaan segar, diberikanlah lembaran tersebut kepada Umar. Wa qara'a, dan Umar membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaran itu dibaca. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal. Terus dibaca, ada yang mengatakan sampai ayat ke-14 Umar baca ayat ini. Al-Quran ini jamaah, kita bicara tentang Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah mukjizat. Kandungan Al-Quran dahsyat. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, dari sisi keilmuannya insya Allah dia akan mendapatkan kebenaran. Anda seorang ahli biologi, pelajari Al-Quran. Dari sisi biologi, Anda akan menemukan kebenaran. Anda sebagai dokter, ahli kesehatan, pelajari Al-Quran, dari sisi kesehatan, Anda akan menemukan kebenaran. Anda sebagai seorang astronot, Anda sebagai seorang ahli, apapun pelajari, ahli bahasa, pelajari Al-Quran. Umar ini penyair. Umar ini sastrawan. Alimu auladakum asy-syi'r, kata Umar. Ajarkanlah anak-anak kalian itu sastra. Dia baca surat Thaha. Surat Thaha ini jamaah Makkiyah. Surat Thaha ini adalah Makkiyah. Ayat yang turun di Mekkah itu, kekuatan sastranya itu dahsyat. Itu kelebihannya. Itu perbedaan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi Hijrah. Ayat Madaniyah turun setelah Nabi Hijrah. Ayat-ayat Makkiyah itu sastranya itu tingkat tinggi. Terasa sekali. Bahkan kita yang nggak ngerti bahasa Arab bisa merasakan sastra Al-Quran itu. Kedahsyatan Al-Quran. Misalnya, kita bacakan beberapa ayat atau surat Makkiyah. Jamaah simak. Saya baca misalnya surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini kan Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Jamaah yang pernah belajar pantun, pernah belajar syair, pernah belajar gurindam, pernah belajar beberapa jenis sastra, rasakan ujungnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil il. Luar biasa. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wan najmi idza hawa. Surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Luar biasa. Sama ujungnya. Wat-tur, wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Kita yang enggak ngerti bahasa Arab bisa merasakan sastra. Umar, penyair. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy. Dibaca terus jemaah. Hampir menangis dia baca Al-Quran, padahal belum masuk Islam. Maka dia mengatakan, ya ukhti, wahai saudaraku Fatimah, liman hazal katib, siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis ini? Saya belum pernah dengar syair sedahsyat seperti ini. Liman hazal al-katib. Dia tercengang dengan surat Thaha, tercengang dengan Al-Quran. Kata adiknya Fatimah, ya akhi, wahai saudaraku, itu bukan syair, itu
bukan syair, itu bukan bikinan manusia. Dzalikal Qur'an, dzalikal wahyu, unzila ala Muhammadin katanya. Katanya. Jadi ini yang bikin heboh Mekah selama ini. Ayat-ayat ini. Bawa saya ketemu Muhammad katanya. Bawa saya ketemu Muhammad. Laqad waqa'at hadhil ayatu fi qalbi. Ayat ini sudah merasuk ke dalam hatiku. Ihmiluni ila Muhammadin. Bawa saya ketemu Muhammad. Maka jamaah, dibawalah Sayyidina Umar ini ketemu Rasulullah. Saat itu baginda Rasul sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, markas dakwah mereka. Bersama dengan sekian puluh sahabat Nabi, diantaranya Hamzah yang belum lama masuk Islam. Begitu Umar diantarkan dan diketuk pintu, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam didatangin di lereng Bukit Safa, tidak ada Ka'bah. Diketuk pintu. Siapa di luar? Omar. Omar. Di mana Omar mesti ada kekisruhan. Di mana Umar mesti ada kekacauan. Di mana Umar pasti ada keributan. Karena dia tidak senang kalau ada orang masuk Islam. Hari itu dia mendatangi, menyantroni markas dakwah Rasulullah. Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kebayang oleh kita yang ada di dalam rumah itu jemaah. Ada yang segera ngumpet. Ada yang bersembunyi di balik tiang. Ada yang masuk ke kamar. Karena jangan sampai ketahuan oleh Umar. Termasuk di antara yang ngumpet waktu itu adalah Zaid bin Khattab, abangnya Umar. Jadi abangnya Umar itu udah masuk Islam lebih dulu. Zaid bin Khattab namanya. Dia ngumpet, dia sembunyi. Ini bukan karena takut, memang karena belum masanya. Ya ada waktu di mana kita menampakkan diri dan mana yang tidak gitu kan. Umar, para sahabat bingung, dibukain nggak nih pintu? Kata Umar kepada Hamzah, ya Hamzah iftahil bab. Umar, in yuridu khairan fanaqbal. Kalau dia pengen baik-baik, kata Rasul, kita terima. Ahlan, kita baik-baik ya. Tapi kalau dia pengen buruk, kata Rasul, nahnu katsir, kita banyak. Jangan takut ya. Maka dibukalah pintu. Hamzah yang buka ya. Umar masuk setengah dipaksa oleh Hamzah ya. Dan kemudian dalam riwayat lain sempat kalau bahasa tapak sucinya itu dilumpuhkan gitu ya. Kalau bahasa silatnya dilumpuhkan, Umar tidak melawan. Dihadapkanlah Umar menghadap baginda Rasul. Dalam jarak beberapa ukurannya terjadi dialog Umar dengan Rasulullah. Ya Umar, ya Muhammad, katanya, ya Muhammad, a antar Rasul? Betul Anda Rasul? A unzila ilaikal wahyu? Dan 2, 3, 4 pertanyaan diajukan oleh Umar. Pertanyaan yang sangat urgen, penting. Rasulullah menjawab dengan penuh kepastian. Setelah clear semuanya, hal-hal yang basic udah beres, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat Umar di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Syahadat Umar segera disambut dengan riuh oleh takbir beberapa jamaah yang bersembunyi di rumah tersebut. Satu demi satu mereka keluar dari balik persembunyian, dari ruang kamar, dari balik tembok, dari balik tiang ya. Di antara yang keluar itu adalah Zaid bin Khattab. Zaid, kata Umar. Anta huna, Anda di sini. Ngapain di sini? Kata Zaid tersenyum. Aslamtu ya akhi. Saya sudah masuk Islam. Aslamta? Anda masuk Islam? Kapan? Udah lama katanya. Kata Zaid, udah lama. Kenapa nggak ngasih tahu saya? Kata Umar. Kalau Anda masuk Islam, kenapa nggak ngasih tahu? Kata Zaid bin Khattab ini, anta syadid. Anda itu keras. Kalau saya ngasih tahu Anda, kalau saya masuk Islam, kata Zaid bin Khattab ini, kita bisa berantem gitu kan. Maka saya menyembunyikan keislaman saya. Dan sekarang sudah saatnya saya menampakkan keislaman. Berpelukan dua adik kakak ini. Dan belakangan Umar ini ya menulis sebuah syair tentang abangnya ini, tentang Zaid bin Khattab. Di antara penggalan syair yang panjang dan membuat dia menangis. Ini syair ini ditulis ketika Zaid ini syahid dalam perang Yamamah di masa Abu Bakar As-Siddiq, syahid. Di antaranya dia menggunakan kalimatnya sabaqani fil husnayain. Jadi Zaid ini telah mendahuluiku dalam dua kebaikan. Masuk Islam lebih dulu daripada Umar dan syahid lebih dulu daripada Umar. Zaid bin Khattab. Umar masuk Islam. Tidak seperti yang lainnya jemaah. Kalau yang lainnya masuk Islam secara sirian, sembunyi-sembunyi, Umar tidak. Begitu dia masuk Islam, didatangin rumah tokoh-tokoh Quraisy. Abu Jahal didatangin. Ketuk pintu. Begitu keluar, ya khali, wahai paman. Ama ta'lam, udah tahu belum? Anni aslamtu, saya masuk Islam. Yang lain ngumpet, dia enggak. Didatangin rumah Utbah bin Rabi'ah.
Ya, didatangin rumah Al-Walid bin Mughirah, didatangin rumah Suhail bin Amr, didatangin tokoh-tokoh Umayyah, didatangin tokoh-tokoh Quraisy, menyatakan diri dia masuk Islam. Heboh Makkah, ya, heboh Makkah, dan mereka yang tadi menyembunyikan keislamannya dengan bangga menyatakan diri masuk Islam. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu tidak pernah sholat di depan Ka'bah illa kecuali setelah Umar masuk Islam. Asbahat Makkatu ghairu Makkata qablah. Makkah berubah tidak seperti biasanya. Umar mendatangi Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haqqa. Bukankah kita ini dalam kebenaran? Bala, betul, kita dalam kebenaran. Nahnu alal haqq, kata Rasul. Fa fimal ikhtifa, kata Umar. Kalau begitu ngapain diam-diam? Maka Rasul pun ya memulai dakwanya secara terang-terangan. Berdiri di atas Bukit Safa, menyeru manusia secara terang-terangan dan menyatakan dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka keislaman Umar telah mengubah dakwah Rasulullah, metode dakwah Rasulullah, ya, tahapan dakwah Rasulullah. Keislaman Umar telah mengubah kondisi Makkah. Asbahat Makkah ghairu Makkah qablaha. Makkah berubah tidak seperti biasanya. Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda. Ya, Al-Faruq bainal haq wal batil. Ya, Umar membedakan mana hak dan mana batil, betul-betul nyata dan begitu kelihatan. Umar masuk Islam, memperkuat dakwah Rasulullah SAW, dan salah satu jalannya adalah Al-Quran. Ya, karena itu Al-Quran ini jamaah jangan kita tinggalkan. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas Al-Quran, Ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Al-Quran adalah syifa. Ya, ma dhalla, tidak akan pernah tersesat orang yang dekat dengan Al-Quran. Tidak akan sengsara insyaallah orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, tidak akan merana orang yang dekat dengan Al-Quran. Justru Al-Quran akan menuntun kita untuk mendekati, ya, Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah lebih jauh. Barangkali ini yang bisa dikisahkan pada pagi hari ini. Sudah 47 menit ya, saya bergabung dengan aplikasi Zoom, ya. Kita sisakan waktu Kang Abdullah Ramli, ya, untuk tanya jawab jika diperlukan. Jika ada hal yang ingin dikonfirmasi atau mungkin ditambahkan dari tema yang kita bahas pada hari ini, dipersilakan. Dari saya sementara cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.